Kalau menurut Kartika Putri dia itu udah orang yang paling beriman, itu kan menurut pemahaman dia sendiri, ya kan? Ya kita nggak bisa ngejat juga, kita nggak bisa ngomong apa-apa juga. Terserah itu mah Allah aja yang nilai. Kita nggak berhak menilai iman seseorang si ini, gitu kan? Hola netizen yang tercinta. Setelah dirinya menjadi sorotan netizen yang budiman sebab meminta pasangan capres dan cawapres mengaji, kini Kartika Putri memberikan klarifikasi. Pada video klarifikasi tersebut, Kartika Putri menjelaskan bahwa keinginannya tersebut muncul setelah ia melihat rekaman Presiden Turki sedang mengaji. Kartika Putri lantas berpikir, kenapa para calon presiden dan wakilnya yang sedang berkampanye ini tidak mengaji? Padahal seperti diketahui semua agama paslon tersebut adalah Islam. Kartika Putri menganggap tes mengaji Al-Quran bagi pasangan calon presiden ini sangat baik, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Kartika Putri merasa sedih ketika menjumpai sejumlah netizen yang budiman yang menghujatnya dengan komentar pedas. Padahal yang dilakukan dirinya merupakan bentuk dari dakwah, yakni mengajak kebaikan. Kartika Putri juga heran kenapa netizen yang berbakti berpandangan miring kepadanya. Ia lalu berpikiran buruk terhadap netizen yang budiman yang telah nyinyir padanya. Tidak hanya sampai di situ, Kartika Putri juga mempunyai pikiran kepada sesuatu yang telah diterima si pendukung hingga membela jagoannya dengan mati-matian. Nah, tiba-tiba video live aku itu ada yang nge-record dan juga akhirnya viral, dipotong-potong juga. Terus dan lucunya aku baca komen di situ banyak banget orang yang ya Allah kayak alergi banget dengan adanya dengar kata ngaji. Emang ini negara Islam doang segala macam? Betul, ini negara beraneka ragam agama. Dan kebetulannya saya bilang qadarullah semua calonnya itu paslonnya 6-6-nya Islam. Kecuali ada salah satu yang berbeda agama terus saya suruh ngaji, baru saya nggak waras gitu. Nah, mungkin saya juga nggak tahu kenapa pada panas banget. Kalau seandainya saya sih berpenilaian dan berpendapat kayak jangan-jangan paslon dukungannya nggak bisa ngaji, makanya panik gitu. Ya kan, jadinya kita prasangka-prasangka yang nggak baik. Tapi sekali lagi, tolong semuanya kalau komentar itu jangan terlalu mengagung-agungkan paslonnya lah gitu, karena dosamu masing-masing. Video klarifikasi itu mengundang komentar netizen yang berbakti. Salah seorang dari mereka merasa tidak perlu para paslon dites mengaji, sebab ini merupakan pemilihan presiden, bukan pemilihan ketua pesantren. Ada pula yang mendukung Kartika Putri agar usulannya dicoba terlebih dulu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah paling ngerasa sempurna ya mbak ya, sehingga paling mudah juga ceramahin orang, ngomentarin orang, ngasih saran kepada orang. Bagus sih sebenarnya, bagus banget. Tapi kan gak mungkin juga ya kan, mereka sebagai kandidat terus mereka pinter ngaji, pinter sholat, terus harus menunjukkan ke orang-orang bahwa saya itu ahli ibadah. Jangan ngerasa paling sempurna agamanya, paling pinter ngajinya, paling berhasil soal hijrahnya. Jadi gampang ceramahin orang, ngomentarin orang. Harus ingat juga dong soal masa lalunya. Jadi biar mengoreksi diri tuh ya, soal memperbaiki diri. Kita kan nggak tahu para calon kandidat itu apakah mereka pasti dalam Al-Quran, paling rajin soal ibadah. Masa kita harus menunjukkan ke orang-orang biar orang-orang ibadah memilih kita, memantaskan diri sebagai seorang pemimpin? Beda lagi mbak, beda lagi. Ini bukan pemilihan Kori atau Korea, ini pemilihan calon presiden sama calon wakil presiden. Yang harus mereka tunjukkan itu visi misinya nanti kalau terpilih jadi seorang pemimpin akan melakukan apa untuk negara ini. Terkecuali kalau ini pemilihan Kori dan Korea, baru dihususkan untuk soal melafalkan ayat suci Al-Quran dan mengindahkan cara mengajinya. Beda lagi mbak, beda jurusan. Kita ini banyak agamanya. Gimana kalau salah satu kandidatnya ini non muslim? Apakah mereka juga harus diharuskan pintar mengaji? Lantas kalau misalkan mereka nggak pintar ngaji, mereka nggak layak jadi seorang pemimpin. Kalau dedikasi mereka buat negara ini di nomor satu kan. Kadang-kadang manusia model seperti ini juga perlu diceramahin. Saya sih nggak pinter ya soal ceramah, cuman mbak harus denger nih ceramah Pak Ustadz biar mbak paham ya, biar nggak riak, biar nggak sok pinter soal agama, biar nggak sok pinter paling sempurna soal agama. Dengerin nih baik-baik. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka, dan belum tentu ahli ibadah masuk surga, karena dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, sedangkan pahala bisa terhapus karena ria dan berbangga diri. Satu lagi nih mbak, iblis juga ahli ibadah. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa iblis itu masuk neraka dan nggak jadi kekasih Allah?
gue setuju sama Kartika Putri. Gue setuju seorang yang mencalonkan sebagai pemimpin, dia harus bisa minimal ngaji, bersuara merdu ya, ngaji. Tapi ada tapinya. Tapi ya, pemimpin yang sekarang ini kan mau memimpin negara, bukan memimpin pengajian gitu kan. Jadi kita tidak bisa melihat dari sudut dia bisa mengaji doang. Banyak sudut, banyak kriteria menjadi calon pemimpin yang harus kita lihat. Kalau cuma dari sudut mengaji doang itu nggak cukup. Dan mengaji kan dia bisa ya takut akan Tuhan. Belum tentu. Banyak ustadz, banyak ya pemuka-pemuka agama yang bisa bersuara merdu, mengaji. Banyak mereka tahu ajarannya, tahu syariat Islam, tapi mereka masih bisa melenceng. Ya bisa dibilang ya, setan aja, iblis aja lebih pintar kalau soal ilmu, lebih pintar dia. Sebenarnya nggak mesti Islam juga ya, nggak bersih dia beragama Islam juga menjadi pemimpin. Asal dia memang benar-benar amanah, benar-benar dia tuh kerja untuk negara, benar-benar dia tuh setia, ya dari kalangan agama manapun bisa gitu. Soal iman kita nggak bisa ngukur iman seseorang, itu bukan tugas kita. Menilainya juga bukan tugas kita, itu tugas yang Maha Kuasa. Kalau menurut Kartika Putri dia itu udah orang yang paling beriman, itu kan menurut pemahaman dia sendiri ya kan. Ya kita nggak bisa ngejat juga, kita nggak bisa ngomong apa-apa juga, terserah itu mah Allah aja yang nilai. Kita nggak berhak menilai iman seseorang si ini gitu kan. Walaupun di beragama Islam banyak kok orang agama Islam juga yang imannya melenceng melebihi orang-orang. Pokoknya agama nggak bisa menjadi patokan seseorang itu bisa dikatakan baik gitu kan. Itu lahir dari diri masing-masing. Mau di agama apapun, kalau memang dia mau berbuat baik, pasti dia akan menjadi di jalan yang baik. Sekali lagi intinya pokoknya negara, namanya juga pemimpin negara. Yang pimpin bukan cuma satu kelompok, banyak negara loh, negara. Jadi nggak bisa kita lihat dalam satu sudut pandang, cuman bisa seorang merdu ngaji, nggak, banyak lagi hal-hal lain. Pokoknya intinya ya kita mau suka sama pasangan nomor 1, kita nggak usah ngejudge nomor 2, nomor 3. Kita suka nomor 2, kita nggak usah ngejudge nomor 1, nomor 3. Kita suka nomor 3, kita nggak usah ngejudge nomor 1 dan 2. Udah aja. Kalau memang pilihanmu nomor 2, ya itu aja pilihanmu aja, fokusin. Gak usah ngejatuhin yang lain. Kalau aku memang nomor 2. Salam Prabowo. Ada seorang artis, terlebih lagi adalah istrinya seorang ustadz ya, bukan artis ya, cocoknya lebih enak tuh mantan artis gitu ya, membuat statement ya, bukannya membuat makin adem ayem, makin damai, makin solid, malah makin keruh, makin panas gitu, makin mendidih ngedengernya gitu. Masalahnya tuh gini ya, kan politik ini kan lagi nggak baik-baik aja, lagi panas, lagi banyak yang sikut kiri sikut kanan, gosok kiri gosok kanan, ditambah dia ngomong kayak begitu kan bikin orang jadi ini apaan sih gitu, bukannya membantu malah membuat makin keruh gitu loh. Coba deh Tat, bilangin cintaku, sayangku, istriku, kalau bikin statement apapun itu hati-hati ya sayang. Karena apa? Mau bagaimanapun itu kamu mantan artis, banyak followersnya, banyak yang lihat, banyak yang kenal. Saya juga seorang ustadz, jadi alangkah lebih baik itu biar damai dan memang adem-adem ayem gitu loh. Kan bisa ngomong begitu Tat, bisa kan? Jadi nggak membuat makin gaduh gitu loh. Dan untuk mbaknya yang ngomong statement kayak begitu ya mbak yang mantan artis ini nih, gak usah saya sebut nama dah, ntar girang lagi dia. Membuat sebuah statement itu harus dipikirkan mbak, dampaknya bagaimana. Nih orang kalau gue nulis begini nih orang nanti jadinya kayak tanggapannya kayak gimana, kan bisa mbaknya. Saya tahu kok mbaknya arah kemana, saya ngerti kok. Karena apa, mbaknya juga mendukung di nomor berapa, saya ngerti. Gak usah mbaknya ngomong, saya udah tahu mbaknya tuh pro nomor berapa, saya ngerti. Ya kayak gini-gini kan pro nya kalau gak nomor itu kan nomor itu ya. Kalau untuk nyindir 01 nggak mungkin, kalau untuk nyindir 03 juga nggak mungkin gitu loh. Lagian juga mbaknya nggak perlu milih 02 mbak, nggak usah ya, karena kalau mbaknya dengar kata-kata 02 kayaknya panas gitu. Nggak usah, biar saya yang milih 02 mbak, saya aja sama teman-teman saya ya. Mbaknya nggak usah, mbaknya nggak saya ajak ya, tenang aja mbak, nggak saya ajak kok ya. Lagian saya bingung ya, 02 ini kan cuman pengen nyalonin diri gitu loh, nggak ngajak ribut gitu loh. Tapi kayaknya seakan-akan tuh kalian tuh kayak gemeteran gitu, kayak takut, kayak menghadapi seorang monster gitu loh, kayak ada penghalang gitu. Kenapa sih itu sampai segitu takutnya? Kalau prinsip saya ya mbak ya, ini prinsip saya ya, saya kan milih 02. Tapi kalau memang nggak rezeki, saya juga nggak marah mbak. Mbaknya kan tahu rezeki itu nggak bisa ditukar oleh siapapun, semua itu atas izin Allah ya kan. Klik gitu, kamu jadi mbaknya kan orang Islam, mbaknya taat beragama, masa nggak ngerti yang namanya rezeki, yang namanya udah nasib. Lagian mbak, kalau tujuannya untuk memimpin buat negara itu pasti jadi, tapi asalkan jangan tujuannya buat bayar hutang ya. Makanya mbak bilangin ya sama bosnya, kalau kampanye jangan ngutang, jadi nggak pusing kan, mesti sikut kiri jilat kanan, kan nggak enak kalau kayak gitu ya kan. Satu lagi, untuk sebuah kesalahan itu nggak cuman Pak Prabowo yang punya, nomor 1 juga nomor 3 juga punya kesalahan. Apalagi nomor 1 tuh dikejar-kejar hutang, hati-hati ya. Udah kayak ini pinjaman online. Gedabrus.
Kartika Putri, seorang istri dari Habib ya, Ustadz gitu ya, bilang bahwa ya pemimpin atau calon presiden yang bisa mengaji, yang suaranya merdu baru dia pilih dan sebagainya. Mungkin dia melihat dari sisi perspektifnya dia sebagai seorang istri yang paham barangkali ya, paham tentang agama. Tapi kalau orang yang paham tentang agama nggak perlu deh kita menyudut-nyudutkan salah satu dari agama kita. Ini sangat sensitif soalnya gitu loh. Apalagi ini dia kan sebagai seorang istri Habib ya. Ini kita bicara psikologis ya, bukan masalah agama, oke? Karena gini, seorang istri Habib atau istri Ustadz itu memang harus mempunyai teladan yang lebih daripada kita-kita ini gitu loh, yang mungkin saja tidak terlalu banyak pahamnya gitu loh. Nah sekarang ini yang dianggap sebagai seorang istri Habib harusnya lebih mengayomi kita-kita nih yang tidak paham. Apalagi sekarang ini kan sedang dalam pemilihan gitu loh. Pemilihan calon presiden itu memang sangat-sangat sensitif. Semua euforia, emosional dan sebagainya. Lalu saling mendukung yang memang fanatisme yang berlebihan itu juga bisa mempengaruhi perilaku kita ya guys ya. Jadi kalau menurut saya please tetap berkepala dingin. Siapapun orang yang berkomentar anggap aja angin lalu lah. Yang penting fokus kepada pilihan kita loh guys. Namun kembali lagi kepada masalah yang tadi, seseorang yang bisa atau kita hormati sebagai seseorang yang lebih paham dari apa yang kita tahu, seharusnya bisa lebih mengayomi, lebih menghormati dari apa yang sudah ada. Karena negara kita itu adalah negara Pancasila, bukan negara agama gitu loh. Jadi pemilihan presiden walaupun ke-6-6-nya adalah agama Islam, tetap yang memilih itu bukan cuma Muslim, tapi semua agama. 6 agama yang diakui di Indonesia ini adalah agama yang kita harus rangkul bersama dan menjadikan satu kesatuan, yaitu Indonesia. Jadi kalau menurut saya secara psikologis lagi nih, tidak ada baiknya kita mengemukakan hal-hal sensitif terutama agama. Karena salah satu dari paslon kita ini memang selalu mengedepankan tentang agama. Tapi nggak tahu nih, saking terlalu banyaknya mengedepankan agama, akhirnya banyak orang yang sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh para pemilihnya gitu loh. Nah ini jangan sampai ada pertengkaran dan perpecah belahan nih hanya gara-gara agama dengan kita memilih satu wakil atau satu pimpinan kita nantinya gitu. Nah jangan sampai ya terjadi perpecahan, karena negara kita tetap harus bangkit, harus maju sesuai dengan apa yang diinginkan presiden kita sekarang ini. Indonesia maju, Indonesia yang penuh dengan manusia-manusia yang punya karakter yang baik, akal sehat, berpikiran logis dan tetap mengedepankan kesehatan mental. Kembali lagi, kesehatan mental adalah bagian yang paling utama. Jangan lagi ada kata-kata yang sensitif untuk mengemukakan hal yang berbau-bau agama disangkut pautkan dengan politik. Oke? Salam Lita Gading.